Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan SKP, tapi hanya simulasi saja untuk contoh. Saya mengerjakan ini di Windows 10 yang belum saya setting, belum ada drivernya, aplikasinya juga belum ada. Saya hanya perlu menyiapkan Google Chrome sama Excel. Excel saya menggunakan yang versi 2010. Di video kali ini nanti saya akan menjelaskan agak pelan karena memang saya juga dikomplain sama teman-teman beberapa agak bingung karena terlalu cepat. Oke, jadi saya pertama ini buka videonya, jadi simulasinya ini saya belum apa-apa, mulai dari nol. Saya buka videonya. Saya juga membuka SKP atau eMaster-nya dan saya sudah memastikan bahwa menu SKP sudah dibuka karena beberapa hari ini menu SKP ini ditutup pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu ditutup. Jadi di luar jam itu kita bisa menggunakan layanan SKP. Dan perlu diketahui, meskipun kita menggunakan aplikasi Auto SKP, kalau menunya ini ditutup, ini kita juga nggak akan bisa. Jadi kita perlu memastikan dulu di eMaster apakah menu SKP ini bisa kita akses. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke videonya. Lalu saya buka deskripsi, saya download aplikasi Auto SKP. Saya download. Jika Bapak Ibu ketika mendownload ini ada peringatan this may harm your computer atau your computer may at risk. Nah, silahkan di keep saja. Kalau di discard nanti hasil downloadnya akan hilang. Tapi insya Allah ini tidak ada virusnya karena memang saya buat sendiri. Isinya ya hanya coding aplikasinya sama library yang dibutuhkan. Jika dibuka pertama kali nanti akan ada peringatan seperti ini. Silahkan diklik more info. Ini bukan virus karena hanya unknown publisher. Jadi yang buat ini nggak terkenal. Silahkan diklik run anyway. Jadi nanti kalau ada masalah ketika saya mengerjakan ini ya nanti gimana penyelesaiannya. Mungkin juga dialami Bapak Ibu. Kita coba login. Saya masukkan NIP sama password. Lalu template-nya saya belum ada. Klik file, unduh web template, Excel, atau dari folder ini tadi bisa di-download juga ya. Download. Saya tutup yang lainnya biar tidak mengganggu. Oke, ini sudah ada di folder download. Ini ya. Kita lihat. Ini belum saya setting sama sekali. Diary. Nanti juga ada penyelesaian untuk yang hari ini. Jika ini harinya bukan bahasa Indonesia, ini gimana? Sebenarnya nggak masalah sih. Nah, ini kalau saya tekan enter ini akan berubah jadi bahasa Inggris karena regionnya ini belum saya ubah. Oke, saya close, nggak usah saya save. Ini hanya untuk coba login. Kita open. Nggak usah saya centang. Kita klik gasken. Nah, drivernya belum ada. Kita download web drivernya. Kita sesuaikan dengan versi Google Chrome kita. help.3 help lalu about Google Chrome. Silahkan dicek. Versinya punya saya 104. Jika ketika Bapak Ibu membuka versi ini
lalu ada peringatan atau ada updating, ada tulisan updating, silahkan ditunggu update dulu hingga selesai Google Chrome-nya, lalu silahkan dicek versinya nanti akan berubah jadi berapa. Nanti biasanya setelah update nanti akan diminta untuk relaunch atau dimuat ulang aplikasinya. Oke, punya saya 104, jadi saya download yang versi 104. Lalu dipilih yang Win32. Sudah selesai downloadnya. Saya ekstrak here atau ekstrak to, ini bebas mau yang mana, ekstrak to ini aja ya. Sama aja. Ini bisa langsung di rename aja menjadi driver kecil semua. Nah, isinya Chrome driver.exe. Ini saya pindah, saya cut atau di copy juga nggak apa-apa. Saya masukkan ke drive C. Ini sudah masuk di C. Isinya kayak gini nih. Ini komputernya lab ini. Klik paste. Ini sudah muncul drivernya. Sekarang saya coba jalankan. Bentar, saya mau ngecek dulu. Ini yang ada di data di bagian diary ini masuk ke bulan apa. Ini sepertinya sih bulan 12. Ini formatnya masih YYY. Jadi bulan dulu, lalu ini tanggal. Nanti kita ubah regionnya. Sementara kita ngecek ini dulu. Ini bisa masuk apa enggak. Gaskan. Nah, ini bisa masuk. Untuk menginterupsi sebenarnya cukup di close ini saja, dia nanti nggak akan masuk. Nah, 2 diary dan 0 link berhasil dimasukkan, tapi nggak akan ada hasilnya. Coba ini nggak usah di OK dulu. Browsernya kita cek, ini ada di tahun berapa. Nah, ini nggak ada ya. Di buku kerja bulan Desember, ini nggak akan ada isinya karena memang belum saya setting, jadi nggak akan bisa masuk kalau tidak disetting ID breakdown-nya ini. Oke, ini bisa kita close. Oke, jadi kita harus setting ID breakdown. Oke, jadi aplikasinya sudah bisa jalan karena drivernya sudah ada. Sekarang kita setting Excel-nya. Template-nya kita masukkan, tipenya apa. Ini bebas ya Bapak Ibu. Ini bebas, kata-katanya apa, mau ditulis KBM boleh. Yang penting ini sesuai ID breakdown. Ini jenengan ngasih nama apa. Silahkan dilihat aja di e-masternya. Misalnya saya masuk ke bulan ini, bulan Agustus. Nah, ini merencanakan dan melaksanakan. Jenengan mau nulis ini full semuanya ke sini tipe boleh, tapi ya buat apa? Kalau saya sih singkat aja, KBM atau mengajar gitu juga boleh, KBM oke. Yang kedua, ini menjadi ketua program keahlian. Oke, ini jadi Kakomli. Saya mau masukkan semua, misalnya seperti di video sebelumnya, itu kan saya bilang kalau dimasukkan semuanya sebenarnya itu bisa, meskipun kita nggak pakai di bulan ini. Misalnya ini menjadi pengawas. Oke. Ini bulan apapun. Ini antara bulan satu dengan yang lain. Ini akan sama ID breakdown-nya. Jadi kita bisa gunakan template ini untuk yang bulan berikutnya. KBM saya masukkan sini. Oke, selanjutnya kita buka yang ketua program keahlian. Copy ID breakdown-nya, klik 2 kali, klik kanan, copy, masukkan ke sini. Menjadi Kakomli, paste. Kembali ke Google Chrome, dibuka
yang menjadi pengawas. Ini menjadi pengawas, saya buat namanya pengawas. Klik 2 kali, klik kanan, copy, paste di sini. Diklat. Nih, mengikuti diklat fungsional. Mau dikasih nama apa aja ya boleh, nggak harus diklat gitu. Klik kanan, copy, paste di sini. Sisanya tambah atau hapus ini. Kalau mau tambah, misalnya ada kegiatan lain, misalnya menjadi wali kelas. Nah, masukkan sini. Bisa ditambahi berapapun boleh, bisa. Oke, kalau nggak digunakan, kita hapus row-nya. Klik kanan di angka 6-nya ini, lalu delete. Selanjutnya kita masuk ke sheet diary. Nah, di sini jelas ini di bagian template sebelumnya saya kasih nama mengajar. Tadi saya ubah menjadi KBM. Makanya ini NA. Ya, sekarang kita pilih KBM. Nanti dia akan muncul. Kolom D ini boleh disembunyikan, tapi jangan dihapus, karena ini akan dibaca oleh aplikasi untuk menentukan ID breakdown-nya ini. Jadi silahkan di hide saja. Oke, selanjutnya kita masukkan ini. Kalau saya enter, oh ini sudah berubah karena belum kita ubah regionnya. Oke, sekarang kita ubah dulu regionnya di menu start. Menu start ini ketikkan region. Kita klik region yang kontrol panel ini. Format English United States. Ini kita ubah menjadi Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Nah, ini. Dan pastikan bagian sorted-nya DDMMYYYY. Klik apply. Oke. Kita cek. Nah, ini sudah berubah. Kalau saya klik 2 kali, tekan enter, dia udah berubah Senin, Jumat. Dan ini format tanggalnya sudah berubah DDMMYYYY. Coba kita ubah jadi tanggal hari ini ya, 30 terus bulan 08 tahun 2022. Bisa disingkat kayak gini, nanti otomatis. Ini yang kemarin misalnya kemarin 29 berarti 08 22. Oke. Yang KBM mengajar kelas apa? Kemarin saya mengajar kelas TKJ B. Hari ini mengajar, ini pilih yang KBM, mengajar kelas 11 TKJ A, dan ini hanya contoh ya. Untuk detailnya seperti apa ya, mungkin semakin detail ya semakin bagus. Mungkin ini saya kurang tahu untuk pengisiannya ini yang bagus seperti apa ya. Yang namanya detail mestinya semakin detail ya semakin bagus. Oke, misalnya ini untuk KBM. Coba kalau kita masukkan tanggal 28. Merah nggak? Oh, merah. Oke. Berhasil, berarti pengubahan regionnya. Oke, misalnya KBM 2, lalu Kakomli juga 2. Kemarin juga sama hari ini. 2022 Kakomli. Kalau nulisnya salah biasanya error. Nah, kayak gitu ya. Mending diklik ini aja. Kakomli. Oke. Berkoordinasi terkait pelaksanaan ANBK hari kedua. Yang kemarin 29 8 22. Kakomli juga. Ini saya copy hari
Mana sih? Hari pertama. Oke. Ini saya contohkan bulan ini 4 kegiatan ini aja. KBM ada 2, Kakomli ada 2. Nah, gimana kalau misalnya ada yang belum kita kerjakan bulan yang lalu? Apakah bisa pakai aplikasi ini nggak hanya 1 bulan? Misalnya lebih dari 1 bulan, apakah bisa menggunakan aplikasi ini? Jawabannya bisa. Bisa sekali. Misalnya ini, kalau saya mencontohkan nggak bisa bulan sebelumnya karena sudah saya kirim BKD. Jadi ini saya contohkan bulan berikutnya aja, bulan 9 atau Desember aja ya. Coba kita isikan di bulan Desember. Misalnya tanggal 1 Desember itu diklat. Harinya Kamis. Diklat. Google Master Trainer misalnya. Itu diklat. Terus tanggal 2-nya bulan 12 22 menjadi pengawas, mengawasi ujian akhir semester misalnya. Jadi saya tambahkan ini bulan 12, yang ini bulan 8. Nanti apakah bisa? Bisa. Lalu untuk kuantitas ini dapatnya dari mana? Misalnya ada yang bingung ya. Oke, saya lihat dulu yang ini bulan 12. Bulan 12. Jadi ngelihatnya di bulan yang sesuai. Misalnya bulan 08. Ini apa ini? Diklat, nggak ada diklat. Ini penilaian pengawas. Program keahlian. Ini yang KPM mengajar 08. Enter. Kita bisa lihat di sini kuantitasnya 0,06. Jadi karena di sini ada 2 kegiatan, berarti 0,06 kita bagi jadi 2, yaitu 0,03. 0,03. Ini kalau kita blok seleksi ya, kita cek di bagian kanan bawah, ini ada sum 0,06. Jumlahnya ada 2 item. Jadi totalnya harus sesuai dengan ini. Ini adalah totalnya. Lalu Kakomli ini Kakomli bulan 8 08. Nggak mau kalau 8 ya. Oke, ini juga 0,06. Berarti sama 0,03. Lalu diklat. Ini pengawas. Diklat ini 1. Kuantitasnya 1 berarti karena hanya 1, hanya ada 1 kegiatan dan totalnya adalah 1, berarti 1 dibagi 1. Pengawas 1 juga. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita save. Kalau mau masukkan link silahkan diisikan bulannya apa, tipenya apa, linknya apa. Oke, kalau sudah ini saya save. Kita close. Nggak di close juga nggak apa-apa sih. Sekarang saya ke aplikasinya, masukkan NIP 1990. Dipilih filenya, ini open, lalu klik gaskan. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, 6 diary dan 0 link berhasil dimasukkan. Oke. Ini di close juga nggak apa-apa. Mau nraktir juga silahkan. Oke, sekarang kita refresh. Ini sudah di bulan 12 untuk pengawas sudah masuk belum?
Kita refresh, mengawasi ujian akhir semester sudah masuk ya. Lalu ini mengikuti diklat fungsional, diklat. Kita refresh, ini sudah masuk. Ini masuk di bulan 12. Misalnya masih belum percaya ya. Nah, ini saya kembali ke buku kerja, klik Desember. Lalu pengawas. Ini dia. Pengawas sudah masuk. Diklat sudah masuk. Saya close. Lalu ketua program keahlian kosong. Kok kosong? Karena tadi saya mengisikan di bulan 8, bulan Agustus. Kita pilih bulan Agustus, cari. Ini saya close saja. Nah, ini kita buka. Sudah masuk 2. Mengajar sambil kita cek di Excelnya ya. Kita cocokkan. Bener nggak? Ini sesuai apa enggak? Ini ya, mengajar di kelas TKJ A dan B tanggal 29. TKJ B, 11 TKJ B tanggal 30. Masuk. Oke, saya close. Sekarang yang ketua program keahlian. Berkoordinasi ANPK hari pertama kemarin, ini hari kedua sekarang, ini sesuai, sudah sesuai. Jadi kalau sudah, tinggal prestasi kerja, bulannya dipilih Agustus. Misalnya bulan-bulan sebelumnya tadi belum, ya Januari, silahkan kirim atasan dan seterusnya, sesuaikan bulannya. Ini karena hanya contoh, ya jangan dikirim atasan, punya saya belum selesai. Ini kan tadi contohnya cuma 2, dimarahin saya nanti. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Untuk yang Windows 7 mohon maaf saya belum bisa nyoba ya. Jadi permasalahannya apa saya belum nyoba. Saya pernah dikasih tahu teman saya memang DLL-nya missing kayak gitu. Tapi insya Allah diinstal Windows Visual C++ runtime-nya itu silahkan disesuaikan, insya Allah bisa dijalankan. Ya semoga bisa, saya belum pernah nyoba juga. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.